Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 dengan judul Konsep Aksiologi Membangun Keadilan dan Menghindari Kezaliman Sosial Ekonomi. Realisasinya adalah pengharaman maisir dan gharar, di mana yang beranggotakan yang pertama itu Hilma Khalilah Lubis, yang kedua Sintai Rifli Soleha, yang ketiga Rizky Haloman Siregar, dan yang keempat Safri Hawari Lubis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu makna keadilan. Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknya pun mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan diungkapkan oleh Al-Quran antara lain dengan kata-kata al-adl, al-qist, al-mizan, dan dengan menafikan kezaliman. Walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. Adl yang berarti sama memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan. Pengertian maisir. Secara etimologis, maisir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Yang kedua itu ada dalil tentang haramnya maisir. Judi dengan segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Nah, tahap pertama itu ada judi merupakan kejahatan yang memiliki mudarat atau dosa lebih besar daripada manfaatnya. Ada di penjelasan Quran surah Al-Baqarah juz 2 ayat 219. Nah, tahap kedua, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim yang sangat dibenci. Firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah juz 5 ayat 90. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian gharar. Kata gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesepakatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko, tentu saja resiko yang bersifat komersial dan disetujui didukung dalam Islam. Nah, arti dalam bahasa Arab gharar itu adalah pertaruhan yang dimana tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai pertarungan yang tidak menentukan hasil dari sesuatu yang kita lakukan, atau dia cenderung melakukan bentuk keraguan, tipu daya atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Nah, hukum gharar dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang berdosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk-bentuk gharar. Nah, yang pertama itu adalah jual beli barang yang belum ada atau ma'adum. Jadi maksudnya itu adalah tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada. Nah, misalnya itu menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya, kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, yang kedua itu ada jual beli barang yang tidak jelas atau majhul. Ini tuh ada seperti menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Kemudian ada tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Baru tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Kemudian ada tidak adanya kepastian objek akad. Dan yang terakhir, kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Nah, yang ketiga itu ada jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Ada dia tuh tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Kemudian
tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Kemudian tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad tersebut.